apabila ada seseorang yang punya usaha tapi modal usahanya ini pinjam dari bank, apakah wajib dipotong zakatnya? Kita belum bahas dipotong zakatnya atau tidak dipotong zakatnya. Kita bahas dulu hasil dari kerjaan kamu itu boleh apa enggak. Jadi kerjaannya halal tapi modalnya dari barang haram, ini boleh apa enggak? Pernah saya tanyakan ini di Syekh Robi waktu saya hadir di majelis beliau, waktu itu majelis tafsir Ibnu Katsir. Selesai majelis biasa dibuka pertanyaan, apalagi kalau yang datang dari jauh dikasih waktu untuk bertanya. Waktu itu saya nanya, Syekh, hukum kerjaannya itu halal tapi modal yang dipakai itu barang haram. Saya nanya, hal thamarah atau ribah dari apa tadi, dari modal yang haram itu, apakah ribahnya menjadi haram atau halal? Syekh berbalik nanya, apakah hal as-su'al alladhi sa'alta waqa'a 'alaika atau lam yaqa' 'alaika? Pertanyaan kamu itu terjadi pada diri kamu atau enggak? Saya dibalik tanyaan begitu. Saya bilang, lam yaqa' 'alayya, ini enggak terjadi pada diriku, tapi as'ilah mutadawwilah, pertanyaan yang sering muncul kepada saya adalah ini. Jawaban Syekh, haram hukumnya. Jadi hasil dari apa? Dari apa? Hasil dari apa? Dari modal yang haram itu menjadi haram. Alasan beliau, fa kaifa, maka bagaimana yang asalnya itu halal, asalnya itu haram bisa menjadi halal? Bagaimana asalnya itu haram bisa menjadi halal? Hadalah yumkin. Nah, kalau hasilnya itu, keuntungannya itu adalah haram, maka apa yang mau dipakai untuk zakat? Apa yang mau dipakai untuk zakat? Maka tidak bisa dipakai untuk zakat, karena hasil yang haram, zatnya itu haram, menghasilkan sesuatu yang haram, maka bagaimana bisa untuk diambil apa? Diambil untuk zakat? Nggak bisa, karena zakat itu harusnya dari barang yang halal. Jangankan nanti dizakati, ini haram, ini mau diapain gitu kan, ini namanya barang-barang haram. Itu pendapat beliau. Waktu itu saya di Mekah, ada beberapa masyayikh juga, saya hadir, kemudian saya duduk, kemudian selesai belajar, saya masih iskal dengan jawaban beliaunya. Saya nanya kepada orang lain, kepada ulama yang lain, bukan karena untuk tadharub, mengadu domba atau menabrakkan, tapi untuk pribadi saya saja gitu kan. Saya ingin pendapat yang memang sesuai dengan ilmu atau usul yang saya pelajari. Saya tanya, gimana ini gitu kan. Maka beliau, saya lupa siapa yang saya nanya dulu itu, kalau nggak Syekh Wasiullah atau yang lain. Terus beliau menjawab, ada rinciannya, ada rinciannya. Rinciannya adalah barang haram ini yang mana? Karena barang haram ini, modal haram ini adalah banyak. Jikalau barang haram ini adalah barang curian, dia lihat dari barang yang dipakai untuk modal. Kalau barangnya itu adalah barangnya dari hasil
curian, hasil yang semisalnya itu, maka ini nggak bisa. Keuntungan dari hasil curian dan yang semisal yang itu murni adalah unsur kezaliman, maka tidak sah, nggak boleh. Keuntungan itu adalah keuntungan yang fatal. Tapi kalau hasil itu bisa jadi saling ridho, kayak riba ini kan sebagian fatwa para ulama itu boleh dibagikan kepada orang miskin, boleh dibagikan kepada orang miskin, itu boleh. Tapi kalau uang curian dibagikan kepada orang miskin itu nggak bisa. Apa yang menjadi alasannya? Alasannya adalah kalau uang itu uang riba, itu masih ada unsur saling ridho walaupun transaksinya itu haram. Karena ketika Anda lagi, misal contoh nih, Anda lagi butuh duit nih, kemudian Anda mau hutang syar'i nggak dapat, mau jual nggak bisa, mau nggak mau Anda harus hutang, dan hutang itu ada transaksi ribawiyah. Pertanyaannya, ketika Anda bayar kelebihan itu ada unsur ridho, tidak ada unsur terasa dizalimi, enggak, ada unsur ridho. Karena ada unsur keridhaan inilah sebagian para ulama itu adalah apa? Adalah boleh diberikan kepada orang miskin. Saya pernah diskusi sama Syekh Utsman As-Salimi waktu itu di Semarang terkait dengan ini. Saya bilang, Syekh Utsman berpendapat boleh diberikan kepada orang miskin. Saya nanya ke beliau, Syekh, fa kaifa, maka bagaimana ini haram bagi saya, kok bisa halal bagi orang lain? Bagaimana bisa, Syekh, gitu kan? Saya bilang ala kulli hal, jawabnya saya ala kulli hal boleh diberikan kepada orang miskin. Syekh tidak memberikan alasan, tapi ucapan ini menjadi angan-angan saya. Tetap saya harus cari ini alasannya apa, karena di logika kita namanya barang ribawi itu haram saya makan, kok bisa saya boleh kasihkan ke orang lain, kok bisa? Ini kan aneh. Maka ternyata jawabannya begitu. Karena transaksi ribawi ya memang transaksinya itu haram, tapi terkadang transaksi itu dibangun di atas saling ridho. Karena terbangun di atas saling ridho inilah, maka boleh diberikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkannya. Dan saya pernah lewat masalah ini di kitab Al-Hawi Limawardi, pernah saya baca ucapan beliau ini. Jadi barakallahu fik, jadi dirinci. Nah, makanya kalau ini andai kata usahanya dari pinjam dari bank, saya condong dengan pendapat yang kedua tadi. Keuntungannya adalah keuntungan yang halal, karena kerja yang dia kerjakan itu adalah kerja yang halal walaupun modal dari barang yang haram. Karena apa? Karena riba ini kan asalnya kan pinjam dari bank. Pada dasarnya kan gini kan, ini yang harus saya pahami, kan pinjam dari bank, pinjamnya itu kan benar gitu kan. Yang batal apanya? Yang batal itu mana? Ribanya kan yang batal kan. Jadi ketika dia pinjam duit di bank itu kan pinjamnya yang asli itu kan boleh, tapi kan yang haram itu kan penambahan. Contoh nih, saya pinjam ke bank 1M, membayarnya 1M 100 juta. Pinjaman saya satu bank ke bank 1M itu pada dasarnya apa? Halal, itu milik anak. Cuma transaksi ribawiyahnya yang itu hukumnya haram. Berarti modal tadi itu kan bisa jadi kan milik saya kan gitu. Cuma ada transaksi ribawiyahnya kan gitu. Makanya ya saya nggak bisa dihukumi kalau modal dari hutang ke bank kemudian hasilnya itu dibilang haram semuanya. Ini
berat dan ini membutuhkan apa ya, kalau dihukumi haram semuanya dibuang ini berat. Nah kalau hasilnya itu adalah halal, ya tarattab ala hadza, berefek daripada itu adalah hasil yang halal, apakah dipungut zakat? Ya iya, nggak ada masalah kalau memang sudah terpenuhi syarat-syarat harus mengeluarkan zakat. Kalau udah terpenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat, ya harus dikeluarkan zakat, nggak ada masalah kan begitu. Wallahu taala alam begitu ya.